Kata Rasulullah yang ketiga, al-baghuna lil barra'il anat. Wah, ini yang ketiga adalah orang-orang yang disebut syirar ibadillah, adalah orang yang suka cari aibnya orang. Nek wis krungu ana aib seneng. Nggih. Zaman kalau kita kan tidak ada perkataan kecuali ada raqib wa atid sing nyatet. Niku di Al-Qur'an disebutkan seperti itu. Sekarang bukan cuma raqib wa atid. Ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok, lengkap kabeh media sosial. Ngomong apa ae kecatet. Bisa benar, bisa salah. Kalau sudah dicari kesalahan, dibalen-baleni, dielek-elekno terus. Al-baghuna lil barra'il anat. Orang yang hidupnya cari aibnya orang. Lek wis disebarkan sana sini. Ini syirar ibadillah, niki buzzer. Kerjaane buzzer. Uripe golek kesalahane wong, medot-medot videone wong. Wis ini kata Rasulullah sudah ada 1400 tahun yang lalu. Ini Rasulullah sudah mengatakan uripe wong sing golek aibe wong. Lah manusia itu mana ada yang sempurna? Tidak ada, semuanya kesalahan kecuali Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal. Dumateng para alim ulama, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, pejabat pemerintah ingkang rawuh, sipil, militer maupun Polri ingkang mugi-mugi tansah dimulyakaken Gusti Allah. Para rawuh, para hadirin, hadirat, para pencinta aulia Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya dikempalaken Gusti Allah yaumul qiyamah ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada wassalihin, bersama para nabi, para rasul, para wali, para orang-orang soleh, amin ya rabbal. Hari ini kita semuanya menghadiri haul Kiai Yahya yang alhamdulillah perjuangan beliau diteruskan oleh anak-anak dan menantu beliau, Kiai Abdul Rahim, Kiai Abdul Rahman, Kiai Ahmad, Kiai Ghazali, Kiai Sohibul Kahfi, Kiai Baidawi Muslih, yang senantiasa meneruskan perjuangan dakwah daripada Sohibul Haul. Wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita hari ini Yai Ahmad, alhamdulillah beliau sudah sehat. Mugi-mugi senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Begitu juga anak dan dzurriyyah Sohibul Haul Yai Yahya,
Mugi-mugi senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah wa tsabat untuk berjalan di jalan kakeknya yang hakikatnya adalah jalan baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gusti Allah Subhanahu wa taala memberitahu di dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki para aulia, para kekasihnya yang mereka memiliki kemuliaan, tidak kenal khauf, tidak kenal huzun. Uripe wali-wali niku mboten nate wedi, mboten nate sumpek. Bedane wedi nale sumpek niku napa? Nek la khaufun niku fil mustaqbal, gak wedi ambek sing bakal dihadapi. Walahum yahzanun, kalau huzun tidak sumpek dengan yang sudah dijalani. Uripe para wali niku mboten kenal sumpek, mboten kenal wedi, sebab saking pasrahe teng Gusti Allah. Yang lalu mamadhafat, sing lalu ya wis biar berlalu sesuai dengan takdir dan ketentuan Allah. Mereka enggak sedih. Dan yang akan datang ini sesuai dengan ketentuannya Allah. Manusia hanya bisa menjalani apa yang terjadi, pasti akan terjadi. Makanya mereka enggak punya rasa takut, karena enggak akan pernah ada yang mereka hadapi kecuali dengan izinnya Allah. Makanya para wali niku dereng teng swarga pun swarga. Urip ndek swarga niku lek enake apa? Gak sumpek, gak wedi. Di dunia sak sugih-sugih wong keweden, winginane kena corona, durung kena corona ndisi. Sebab napa? Keweden. Yahzanun, mereka kadang-kadang walaupun punya jabatan tinggi, memikirkan masa lalunya kadang sedih, sumpek. Uripe menungso teng donya niki sing garai gak enak iku ya sumpek ambek keweden. Uripe menungso teng swarga iku enak sebab mboten nate sumpek, mboten nate keweden. Innal abrara lafi na'im, makanya ditafsir ayat Allah Subhanahu wa taala para orang-orang baik, para aulia lafi na'im, dereng melebet swarga pun koyok rasane swarga. Pak, sampean lek ningali wong edan niku kinten-kinten saken apa mboten? Saken nggih. Padahal hakikate wong edan delok sampean sing saken. Mutawalli Sya'rawi itu beliau mengatakan setiap makhluk itu punya kelebihan yang kita nggak tahu. Di antaranya orang gila. Orang gila itu kalau kita lihat seakan, padahal orang gila itu memiliki sesuatu yang nggak dimiliki orang waras. Nopo? Gak tahu mikir, makan urip enak. Mugi-mugi sampean cepet gendeng supaya gak tahu mikir. Nih. Jadi walaupun memang gila itu kekurangan, tapi masih ada kelebihannya. Bukan terus semuanya kurang, ada kelebihannya. Hidupnya nggak pernah stres. Ono wong gendeng stres, gak ono. Gak tahu mikir kok. Ya. Nah, para aulia Allah itu mereka dalam kehidupannya nggak pernah dia sedih dengan masa lalu. Kenapa? Karena semua sesuai dengan takdirnya Allah. Dan yang akan dia hadapi aqsa, katanya Al-Mutawalli Sya'rawi, la tuqlik fa inna aqsa ma yaf'aluhu nas wa tanfidh ma qadallahu alaih. Kalian nggak usah mikir, karena manusia ini yang bisa hanya melaksanakan apa yang sudah ditakdirkan sama Allah. Wis iku mentoke menungso. Lah apa kon wedi?
Apa mungkin orang itu bisa melakukan sesuatu yang tidak ditakdirkan sama Allah? Nggak mungkin. Makanya kenapa takut? Nah, ketika sudah ilmunya tadi itu ma'rifat, sudah ilmunya hakikat, mereka nggak kenal nama takut. Karena setiap apa yang dia hadapi, semuanya melalui izinnya Allah, melalui takdirnya Allah. Nggak mungkin orang kalau mengancam sampean, kon awas kon meneo, tak pateni kon. Sampean kudu yakin, wong iki iso mateni aku lek diizini Allah, lek gak diizini gak iso. Semua seperti itu. Makanya hidup ini jalani. Katanya Habib Ali Habsyi, ma madhafat wal muammal ghaib walaka sa'atul lati anta fiha. Yang lalu sudah berlalu, gak iso dibaleni masih sak menit. Wal muammal ghaib, yang akan datang barang gaib, gak ono sing iso Pak, gak ono sing iso ngerti barang gaib yang akan datang, gak ada yang bisa. Nanti bakal seperti ini, nanti bakal ndak ada. Ini barang gaib. Mek Indonesia tok iki sing musum paranormal kabeh niku dibedek-bedek. Sampai urusan kiamat sing Kanjeng Nabi pun angkat tangan niki sing bedek. Kiamat tanggal sakmini, kiamat tahun sakmini. Ini semuanya hadirin bohong. Muammal ghaib. Terus apa yang kita harus hadapi? Walaka sa'atul lati anta fiha, yang kau hadapi adalah saat yang saat ini kau ada di tengah-tengahnya. Saiki sing dipikir. Maka itulah sifat wali Allah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Adapun dalam tafsir ayat ini, kula ningali ada beberapa puluh tafsir. Tandane wali Allah niku napa hadirin? Yang paling utama, banyak tandanya para aulia, tapi tanda wali Allah yang paling utama itu apa? Hampir tafsir-tafsir yang saya lihat mencantumkan bahwa tandanya aulia Allah idza ru'u dzikirallah. Para wali niku kalau dilihat langsung mengingatkan kita sama Allah. Itu sudah a'dham alamatil aulia. Jadi sampean niki nek kepengin sumrap niki wali napa mboten, sampean tingali. Sampean delok aku iki. Eling Allah apa eling utang kon? Nih. Kalau sampean lihat terus langsung ingat Allah, lupa akhirat, iku wali. Makanya zamannya Habib Ali Habsyi Sohibul Maulid, jamaah beliau itu kalau sudah lihat Habib Ali Habsyi, lupa kalau mereka ini masih di dunia, menyangka kalau sudah di akhirat. Saking majelisnya nggak pernah ngomong dunia. Yang ada di situ akhbarus sama, kabar langit yang ada tentang Allah dan Rasulnya, hingga mereka merasa bahwa sesungguhnya mereka seakan-akan sudah di surga Allah ketika memandang beliau wali min aulia Allah. Jadi tandane wali niku idza ru'u dzikirullah. Sampeyan pandeng tok langsung eling Gusti Allah niku wali. Tapi kalau sudah dilihat nih wajahnya itu tidak mengingatkan kita kepada Allah, ini bisa jadi mungkin ini wali mastur yang Allah tutup, ya wallahu husnudzon, kita prasangka baik. Tapi kalau sepakat ulama para aulia itu didelok tok langsung iling teng Gusti Allah. Sebagaimana Sayyidina Ali Ridha Ibn Musa Al-Kadhim, beliau itu seorang wali min auliyaillah. Diriwayatkan beliau pernah dari Madinah menuju ke Khurasan. Khurasan niku Uzbekistan saiki. Sampai di sana beliau itu naik baghal. Baghal itu peranakan kuda dan keledai. Dan wajahnya itu ditutupi dengan toilasan. Toilasan niku sing biasanya digawe kiai-kiai niku, Kiai Yahya make biasanya putih, itu namanya toilasan. Beliau tutup dengan toilasan, hampir seluruh wajahnya
kemudian beliau tutup kecuali matanya, masuk Khurasan. Ketika masuk Khurasan disambut dengan ribuan umat Islam di sana. Mereka hanya ingin mengetahui siapa ini Ali Ridha bin Musa al-Kadhim bin Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir. Akhirnya ketika beliau sampai di sana disambut para ulama, disambut oleh para umat Islam. Mereka meminta agar beliau membuka tabir tirai ataupun penutup di wajahnya, hanya ingin untuk memandangnya. Tolong sampean buka, kita mau lihat ndelok wajah wali Allah niki ibadah hadirin. Kemudian beliau menolak, enggak usah, wajah penuh maksiat, enggak pantas dilihat orang-orang. Ini memang wali ku tawadhu. Ketika ulamanya maksa, akhirnya beliau buka di hadapan ribuan manusia. Setelah dibuka, dalam riwayat disebutkan teriak histeris orang-orang itu, semuanya ingat kepada Allah. Bahkan ada yang pingsan lihat wajahnya. Ughmiya alaih, semaput. Karena wajahnya yang bercahaya dan membuat langsung orang itu ingat kepada Allah. Para ulama mengambil kesempatan, wahai Imam Ali Ridha, berikan kepadaku hadis yang kau dengar dari bapakmu, bapakmu dari bapaknya sampai ke Rasulullah. Akhirnya karena diminta, beliau memberikan sanad hadis ini. Haddatsani abi Musa al-Kadhim. Aku dikasih tahu oleh ayahku Imam Musa al-Kadhim. Dan beliau dari ayahnya Sayyidina Ja'far Shadiq, dan dari ayahnya Muhammad al-Baqir, dan dari ayahnya Ali Zainal Abidin, dan dari ayahnya dan pamannya Hasan dan Husain, dan keduanya dari ibunya Fatimah Zahra, dan dari ayahnya Ali bin Abi Thalib, dan keduanya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Jibril, dari Mikail, dan dari Rabbul Izzah, bahwa Allah berfirman, la ilaha illallah hisni, la ilaha illallah itu bentengku, wa man qalaha dakhala fi hisni, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan keyakinan dalam hatinya, masuk ke dalam bentengku. Barang siapa wa man dakhala hisni amina min adzabi, barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka dia akan aman dari azabku. Ini katanya ahli hadis adalah satu-satunya hadis dengan sebutan silsilah zahabiyah, rantai emas. Nggak ada hadis rantai emas seperti ini. Nih, dalam kitab itu disebutkan sampai lau quri'a hadzal isnad bi udhunil majnun la afaqa bi idznillah. Nek ana wong edan mbok wacakno sanate hadis iki, insyaallah waras dengan izinnya Allah. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal wasiat untuk ketika meninggal, tolong bacakan sanad hadis ini di telinganya, insya Allah menjadi sebab nikmat dari nikmat kubur yang Allah akan berikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, niki tandane para aulia niku didelok niku enak, gak serem, gak ngamuan. Nih didelok niku langsung eling teng Gusti Allah. Nah, itu tanda aulia, karena mereka adalah khiyaru ibadillah, paling mulianya hambanya Allah ini para aulia setelah para nabi dan rasul. Tapi kata Rasulullah, wasyiraru ibadillah, kalau orang paling afdal ini para wali,
siapa orang yang paling buruk di antara manusia? Kata Rasulullah, wong sing paling elek iku wong sing al-masya'una bin namimah, uripe ngadu domba. Provokator, provokasi ulama ambek ulama, provokasi umat ambek pejabat, provokasi kiai ambek habaib, provokasi uripe memprovokasi al-masya'una bin namimah. Iki wong paling elek yang ada di muka bumi ini. Ada kitab itu Jawahir Lulu'iyah itu disebutkan, nek malaikat niku diubah dadi menungso, amalane nopo? Di antaranya amalan malaikat, karena malaikat itu tahu sing ganjarane gede mbek gak, adalah islahu dzatil bain, ndamekno menungso niku tugas yang paling penting. Karena itu adalah perbuatan yang besar pahalanya, dan kebalikannya adalah seburuk-buruknya hamba Allah al-masya'una bin namimah, wong sing nguripe ngadu domba. Hati-hati hadirin, ini kita sekarang ada di zaman-zaman seperti ini. Iki didumbi iki, nih wong politik didumbi politik, lek ate pilkada, kate pilpres koyok musuhan, debat ilo-iloan, sing di ngisor kebawa melok tukaran, besanan batal, nih dilebokno ati. Begitu selesai pilpresnya, bagi-bagi jatah, raimu oleh opo, melok ruwet tok, besanan batal, gak oleh opo-opo. Sudah cukup kita ini sama urusan politik, jangan mau hadirin diadu domba, itu sudah cukup. Niku sandiwara kabeh. Nih, lah yang kadang membuat kita menyesal niki kadang-kadang ulamanya kepengaruh melok tukaran, padahal sing dukur bagi-bagi jatah. Nek Madura carok paten-patenan, wis paten-patenan, siji mlebu penjara, siji mlebu kuburan. Sing dibelo siji dadi presiden, siji dadi menteri. Lha ya apa? Mosok sik gak mikir ae. Maka dari itu hati-hati. Selalu di antara kita dapati orang-orang yang ingin namimah, memecah belah kita, khususnya kita umat Islam. Al-mufarriquna bainal ahibbah, orang-orang yang hidupnya suka menceraikan orang-orang yang saling cinta. Wong sing uripe gak iso ndelok wong padha seneng. Ahibbah niki orang yang saling cinta, para muhibbin lil ulama, para muhibbin lil habaib. Gimana caranya? Mufarriquna bainal ahibbah. Mereka saling benci, pisah, cerai di antara mereka. Ini kisiror ibadillah. Hadirin, ini podium, ini mic. Kalau masih ada Kanjeng Nabi, nggak ada yang ceramah kecuali Rasulullah. Ketika beliau sudah tidak ada, mulailah pewaris-pewarisnya ini melanjutkan. Tapi kata Rasulullah, balighu anni, sampaikan dariku. Maka setiap orang-orang yang ceramah adalah niyabah an Rasulillah, penggantinya Nabi Muhammad. Penggantinya Nabi Muhammad itu harus rahmatan lil alamin, sayang, cinta kepada umat, jangan menebar kebencian, jangan mencerai-beraikan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu nggak ada dosa besar seperti orang-orang yang namimah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Bahkan ada riwayat disebutkan, wong nek sing senengi urip adu domba, itu disebutkan, tolong diperhatikan nasabnya. Bisa-bisa dia adalah anak perzinaan, bukan anak nikah.
Dalam Nasoe Diniyah disebutkan. Makanya hati-hati, nek sampai ono wong di kampung suka ngadu domba mbek iki, coba pastekno bapake ben rabi apa gak iku. Nek rabi gak mungkin urip kok koyo ngono. Kemudian kata Rasulullah yang ketiga, al-baghuna lil barra'il anat. Wah, ini yang ketiga adalah orang-orang yang disebut syirar ibadillah, adalah orang yang suka cari aibnya orang. Nek wis krungu ana aib seneng. Nggih. Zaman kalau kita kan tidak ada perkataan kecuali ada raqib wa atid sing nyatet. Niku di Al-Qur'an disebutkan seperti itu. Sekarang bukan cuma raqib wa atid. Ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok, lengkap kabeh media sosial. Ngomong apa ae kecatet. Bisa benar bisa salah. Kalau sudah dicari kesalahan dibalen-baleni, dielek-elekno terus. Al-baghuna lil barra'il anat. Orang yang hidupnya cari aibnya orang. Lek wis disebarkan sana sini. Ini syirar ibadillah, niki buzzer. Kerjaane buzzer. Uripe golek kesalahane wong, medot-medot videone wong. Wis ini kata Rasulullah sudah ada 1400 tahun yang lalu. Ini Rasulullah sudah mengatakan uripe wong sing golek aibe wong. Lah manusia itu mana ada yang sempurna? Tidak ada, semuanya kesalahan kecuali Nabi Muhammad SAW. Saya pernah hadir muktamar internasional, seorang pembicaranya mengatakan apa? Saya lepas tangan dengan ceramah saya 10 tahun yang lalu. Maknanya 10 tahun yang lalu itu adalah mansuh, sekarang nasih. Banyak salahnya saya. Prediksi saya, perkataan pemahaman saya salah. Jadi menungso niku gak ono sing gak duwe aib, pasti punya aib dan kesalahan. Tapi ada orang yang hidupnya cari kesalahan orang, menyebarkan hanya untuk menjatuhkan orang. Dan niki sekarang seperti itu terjadi. Menjatuhkan para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jailani, kitab-kitabnya Al-Ghunyah dan lain-lain dicari kesalahannya. Imam Bukhari dicari kesalahannya. Imam Bukhari Muslim nih, ashahul kutub ba'dal Quran, paling sahnya kitab setelah Quran itu Bukhari dan Muslim, Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim. Ini dicari kesalahannya. Apalagi selain Bukhari Muslim, kitab ini dicari kesalahannya, kitab ini, ceramah ini, uripe wong-wong ki ya Allah golek aibe menungso. Maka daripada itu para aulia dilihat mengingatkan kita kepada Allah. Tapi kalau para syirar ibadillah, seburuk-buruknya hamba Allah, ya wis ngono iku uripe. Tidak menebarkan kecinta. Loh, bukan berarti kalau apabila kita itu sering berkata dengan kebaikan dan tidak suka pertentangan, terus kita enggak jihad di jalan Allah, enggak hadirin. Ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Ba'atiyah, punya kitab karangan tentang para sufi yang jihad. Saya waktu beliau baca kitab tersebut, saya minta kepada beliau untuk memasukkan manakibnya Kiai Yahya dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kenapa? Karena tuduhan orang-orang yang di sana mengatakan bahwa gara-gara sufi jihad ini tidak ada. Padahal hakikatnya para mujahidin semuanya sufi. Muhammad Al-Fatih sufi, Tariq bin Ziyad sufi. Nih, semuanya sufi. Kalau mujahidin semuanya sufi. Kalau teroris PJMM, Persatuan Jenggot Morat Marit itu. Kalau ono sing dadi mujahid, dadine teroris.
Kalau mujahid ya Yahya, mursyid thariqah tapi perang ya perang, resolusi jihad oleh Mbah Hasyim Asy'ari sufi. Jadi bukan terus gara-gara masuk tasawuf kemudian kita meninggalkan kewajiban jihad. Maka daripada itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu panjenengan ketahui bahwa jalan Kiai Yahya adalah afdal dan paling dekatnya jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Syariat. Beliau punya pondok pesantren, murid-murid ngaji di sini syariatnya jelas. Kemudian thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah yang beliau bawa kepada santri sampai detik ini, thariqah. Tinggal terakhir nanti hakikat. Nah, hakikat niki gak iso dipelajari. Pokoknya lek wis syariate apik, thariqah genah, tahu-tahu nyampe kepada hakikat. Hakikat itu gak ono gurune, langsung Gusti Allah. Makanya hadis Nabi yang mengatakan man alima thumma amila allamallahu ilman ma lam ya'lam, kata Imam Malik, man alima syariat thumma amila thariqah allamallahu ilman ma lam ya'lam, hakikat langsung muallimnya Allah Subhanahu wa taala. Nek dawuh sebagian ulama niku syariat thariqah ambek hakikat niku hadirin rentetan yang nggak bisa kita itu pisah. Nggak mungkin langsung mau thariqah sampai hakikat, nggak mungkin, harus ada syariat. Makanya wong lek kepingin jadi walinya Allah belajar syariat sing pinter, ngaji sing bener. Nggak ada wali tapi nggak ngerti syariat itu nggak ada, kecuali majdzub. Lek majdzub itu pemberian, bukan mujahadah. Pilihan, nggak bisa sampean kepingin jadi wali majdzub itu nggak bisa. Itu mau hibah. Allah yang pilih. Kayak nabi, nggak ada orang mujahadah supaya jadi nabi, itu nggak ada, pilihan. Tapi kalau wali bisa wahbi, bisa kasbi, bisa kita upaya kasbi, bisa wahbi, pemberian dari Allah. Nah, langkah awal untuk menjadi wali syariat. Syariat sampean tingali. Ulama-ulama sufi itu juga kitab-kitab karangan syariatnya juga Masya Allah hadirin. Imam Ghazali yang kita kenal, kita baca Ihya, jangan dibaca Ihya-nya, Al-Wajiz, Al-Wasid, kitab-kitab fikihnya itu juga terkenal. Bahkan kitab akidahnya juga. Baru terakhir Ihya Ulumuddin. Syariatnya ini kuat. Makanya kepingin dadi wali niku kudu syariatnya sing kuat. Ngaji. Tanpa ngaji, tanpa nuntut ilmu, nggak akan pernah dia sampai kepada Allah. Setelah nuntut ilmu, tapi ingat, nuntut ilmu tanpa thariqah nggak akan sampai. Apa itu? Tazkiyatun nufus, membersihkan hati, mujahadah riyadhah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dibarengi dengan ilmu supaya mujahadai gak salah. Baru nanti terakhirnya adalah hakikat. Hakikat iki wis gak ono gurune, langsung Gusti Allah alamal ilman malam ya'lam niku. Makanya ojo terus teko nang kiai-kiai kula kepengin belajar hakikat terus gak masuk akal. Belajar syariat, belajar thariqah, engko disampaikno nang hakikat. Nah, diibaratno kali ulama syariat niki nggih belajar niku kaya tiyang ning kepingin mangan degan. Degan niku kelapa niku la ana sabute. Sabut niku sing paling repot mbukake niku syariat. Setelah dibuka niku Pak, nggih, garek napa nih? Bathok. Bathoke dipecah. Bathok niki jenenge thariqah. Begitu bathoke dipecah, tor degan ambek banyune niku hakikat. Nek wonten tiyang sing gak lewat syariat, gak lewat thariqah terus kepingin hakikat, kayak ono degan kon ngelek langsung. Kinten-kinten enak napa merotol luntune niku. Nggak mungkin. Kalau kepingin degan, kepingin ini, tapi
nggak mau buka, nggak mau mecah, nggak nyampe. Sing paling pertama paling repot syariat, qiyamul lailnya. Syariat itu paling repot, ninggal no maksiat itu syariat. Baru terus thariqah, baru hakikat. Nah, makanya niku monggo kalau jalan ini kita tempuh, insya Allah kita akan sampai sebagaimana sampai orang-orang sebelum kita. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidaklah diadakan haul kecuali pertama karena turunnya rahmat dari Allah. Yang kedua, agar kita tiru jalan kehidupan orang yang dihauli. Makanya haul iki sampean titeni. Wali-walione Allah itu dihauli. Kenapa? Mereka adalah orang yang sukses dalam kehidupannya. Nih, itu yang paling rame haulnya pasti para wali. Nek wong sugih dihauli sapa sing teko? Kecuali lek bagi duit ya iku teko kabeh. Lek gak ana sing teko ate opone manakibe diwaca opone. Kana radhiyallahu taala anhu balik mlebu bank. Masa ono ah? Nggak ada. Pejabat itu juga nggak ada yang dihauli, apalagi yang pejabat. Pejabat dihauli apanya? Wong kalau sudah meninggal itu bukan pejabat lagi, jenenge mantan pejabat. Kula niki undangan haul banyak. Haul kiai, haul habib sering. Tapi kalau saya hadir haulnya para pejabat itu nggak ada yang haulnya bupati, nggak ada. Haul mantan bupati, haul mantan wali kota, mantan itu lah kalimat rodok dihalusno aslinya bekas itu ngene ndek comboran ngono lho. Nggih napa nggih? Tahu mantan? Tahu? Mantan itu yang harus segera kita cepat lupakan. Mantan itu bekas. Tapi mana ada haul mantan Kiai Yahya wonten? Haul Kiai Yahya. Hidup meninggal kiai, hidup meninggal wali. Kalau wali kota, hidup wali kota, jabatan entek mantan wali kota, apa meneh ketam. Sudah itu jabatan duniawi seperti itu. Tapi kalau aulia Allah jabatannya abadi. Ya, makanya kalau kita menginginkan jabatan yang abadi ini, tidak ada lain hanya kita mendekat kepada zat yang abadi. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mugi-mugi kalau kalian panjenengan saged mengikuti jalan Yahya, saged istiqomah menjalani thariqah yang telah beliau bawa, agar insya Allah kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak berkumpul dengan para nabi, para siddiqin, para wali dan para orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah hadirnya kita di majelis ini dawuh para ulama pertama sebab husnul khotimah insya Allah. Hadirnya kita di majelis ini sebab ma'iyah, kebersamaan kita insya Allah bersama mereka yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kali panjenengan lagi kepengin sumrap, aku ngode akhirat ambek sopo, tergantung di dunia ambek sopo. Hatinya dengan siapa? Kalau kita hatinya dengan para aulia, kita berani pastikan insya Allah mangke teng yaumil qiyamah bersama aulia Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yarzuqna hubballah wa hubban nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba awliyaih, khususan li sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa jami'i masyayikh tariqah wa masyayikh sufiyah aynama kanu wa halat arwahuhum min masyarikil ardi ila magharibiha. Allahumma habibna ila Nabi Muhammad wa habibin Nabi ilaina. Allahumma habibna ila Nabi Muhammad wa habibin Nabi ilaina. Allahumma habibna ila Nabi Muhammad wa habibin Nabi ilaina. Allahumma rzuqna wal hadirin kamal al mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah,
berikanlah kepada kami kesempurnaan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para salafus saleh, para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami kecintaan dengan orang-orang yang kau cintai, dan cabutlah dalam hati kami kecintaan kepada orang-orang yang kau benci dan kau murkai. Allahumma ya Allah, berikan kebersihan dalam hati kami ya Rabb. Jauhkan dendam, jauhkan kebencian, jauhkan iri dan hasad, jauhkan sombong, karena itu semua yang mencegah kami dekat kepadamu ya Allah. Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwa para abdal, para wali umat, mereka mendapatkan kedudukan tinggi bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak puasanya, bukan karena banyak sedekahnya, akan tetapi karena kebersihan hatinya ya Rabb. Allahumma tahhir qulubana wa zaki anfusana wa hassin munqalabana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Khususon kepada beliau Yai Ahmad, Kiai Ghazali lan sedaya anak cucu Yai Yahya, mugi-mugi selalu dijaga akidahnya, dijaga thariqahnya, dijaga istiqomahannya untuk senantiasa berjalan di jalan yang diridhai Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.